Hai Smart Learners, yuk belajar bahasa Inggris di sini, mudah dan simple. Di video sebelumnya kita sudah mengerjakan 3 soal naratif teks. Dan ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Di sini kita akan mengerjakan 4 soal terakhir. Masih semangat kan untuk belajar bahasa Inggris di sini? Jangan lupa jika kalian merasa channel ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris, berikan like dan subscribe. Cukup sekali klik untuk selamanya. Jadi kalian tidak perlu klik berulang kali. Soal nomor 4. What problems did Snow White get after eating an apple? Pertanyaannya masih menggunakan kata tanya WH, yaitu what. Berarti nanti jawabannya adalah kalimat lengkap yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, sekarang cara menjawabnya begini. Kita gunakan cara yang paling mudah saja. Kita cari kalimat yang sama yang ada dalam pertanyaan dengan kalimat yang ada dalam teksnya. Nah, kalimat yang ini maknanya sama dengan kalimat yang ini. Dan setelah Snow White memakan apel, yang terjadi adalah yang ini. Berarti jawabannya adalah kalimat ini ya. Kita lanjut soal nomor 5. Who came to the dwarf home to help Snow White? Nah, caranya masih sama dengan yang tadi. Kita cari kalimat yang sama yang ada dalam soal dengan kalimat yang ada dalam teksnya. Dua kalimat ini maknanya sama, yang pada intinya seseorang yang datang untuk menyelamatkan atau menolong Snow White. Kita perhatikan kalimat setelahnya. He is prince. Berarti seseorang yang sudah menolong Snow White adalah prince atau pangeran. Nah, soal nomor 5 berarti jawabannya adalah he is prince. Kita lanjut soal nomor 6. Did they live happily ever after? Soal nomor 6 tidak diawali dengan kata tanya WH, tetapi diawali dengan kata kerja bantu did. Jika pertanyaannya diawali dengan kata kerja bantu atau to be, contohnya yang ini, maka jawabannya adalah jawaban pendek, yes atau no. Nah, sekarang kita cari dulu jawabannya yang ada dalam teks. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita cari kalimat yang sama yang ada dalam soal dengan kalimat yang ada dalam teksnya. Kalimat yang ini sama dengan kalimat yang ini. Apakah mereka hidup bahagia selamanya? Mereka hidup bahagia selamanya. Nah, untuk soal nomor 6 berarti jawabannya adalah yes. Sekarang cara menjawabnya begini. Dua kata yang ada di depan soal, yaitu kata did dan they, itu yang akan kita jadikan jawaban juga, yang kita letakkan setelah yes. Tetapi kita tukar posisinya, yaitu they did. Berarti jawabannya adalah yes, they did. Berikutnya soal terakhir nomor 7. What tense is mostly used in the text? Tenses apa yang paling banyak digunakan di dalam teks ini? Cara yang paling mudah untuk menjawabnya adalah dengan kita melihat keterangan waktu atau kata kerja yang ada dalam teksnya. Nah, di sini ada keterangan waktu long ago, pada zaman dahulu, yang artinya ini adalah masa lampau atau sudah terjadi. Nah, untuk contoh kata kerja kita bisa lihat yang ini. Ini semua adalah contoh kata kerja bentuk kedua. Dalam bahasa Inggris, kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk kedua namanya adalah simple past tense. Artinya kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau. Dan jika kalian tidak mau terlalu pusing untuk menghafal simple past tense, maka kalian cukup menghafal bahwa cerita fiktif atau cerita naratif teks adalah terjadi pada masa lampau. Otomatis dia akan menggunakan simple past tense. Nah, sekarang silakan kalian jawab soal nomor 7 yang tadi. Terima kasih untuk kalian yang senantiasa belajar bahasa Inggris di sini. Semoga video ini bermanfaat. Bye.